Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Waktu musyawarah di Jakarta itu juga ada orang tanya, itu bagaimana Pak Kiai? Apa itu selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu? Maka saya, itu selamatan itu apa toh? Saya tanya itu. Ya ngasih makan orang-orang itu loh. Ngasih makan itu kan masa di apa kalau kamu tanyakan. Ngasih makan kan diperintahkan agama toh. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Ngasih makan orang itu kan bagus tuh, sedekah. Iya enggak? Iya. Itu 7 harinya, 40 harinya itu loh yang saya tanyakan tuh. Ya, saya ganti tanya sama kamu, ada nggak Quran, hadis mengatakan sodakohlah kamu semua kecuali hari ke-7, hari ke-3 kamu jangan sodakoh? Boleh ada? Boleh ada nggak? Ya nggak ada lah. Iya, kalau nggak ada jangan dilarang, ya sudah toh. Maka dia baru bisa menerima. Apa yang tidak dilarang jangan dilarang. Yang berhak melarang itu Rasulullah. Kamu tidak berhak melarang, orang Wahabi nggak berhak melarang. Yang berhak melarang itu Rasulullah. Rasulullah nggak ngelarang, jangan ikut ngelarang. Dan membaca orang 3 hari isinya apa? Baca Quran, selamatan, kasih makan tamu, kasih makan, itu kan perkara baik. Kenapa dimasalahkan? Itu kan ikut ketuaan orang Hindu. Enggak, orang Hindu masa baca Quran, orang Hindu masa baca la ilaha illallah? Enggak. Orang Hindu itu 40 hari mereka sabung ayam, ya, bikin maksiat macam-macam, ya. Lain dong. Ini pemahaman secara umum. Ada pemahaman secara khusus. Itu diriwayatkan Imam Suyuti bahwa mayit itu akan ditanya di kuburnya itu sampai 7 hari. Maka disunahkan it'amut ta'am, memberikan sedekah makanan selama 7 hari dengan harapan itu sedekah itu akan meringankan bebannya si mayit. Itu riwayat Imam Suyuti itu. Dan kalau orang munafik itu akan ditanya di kuburnya itu selama 40 hari. Selama 40 hari. Ya, keluarga kita yang mati itu apa munafik atau iman, ya kita ikhtiyat saja lah, ya. Kita hati-hati bahwa ada kemungkinan orang dikubur itu akan ditanya itu sampai 7 hari sampai 40 hari. Maka kita bacakan Quran sampai 40 hari, kita kasih makanan sampai 40 hari. Itu dalil khususnya. Di samping dalil umumnya ngasih makan tuh kapan aja boleh. Syekh Ismail Al-Yamani itu beliau juga meluruskan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ada yang disebut di I'anah itu, bahwa ngasih makanan 40 hari, 7 hari itu dikatakan makruh dan sebagainya. Itu diluruskan oleh Syekh Ismail. Ini pemikiran ini kurang tepat. Beliau ini mengatakan kalau ngasih makan itu niatnya ikram tamu, ya ikram tamu itu kayaknya bagus toh. Kalau niatnya ngasih makanan itu sedekah untuk mayit, sedekah untuk mayit itu adalah sedekah pahalanya untuk mayit, itu ijma' boleh. Kenapa dikatakan makruh atau haram? Ini ketika kemarin tuh tadi pagi itu ada orang tanya di musyawarah pagi tadi itu loh. Saya sampaikan sama Pak Abdul Rahim tadi.
Itu masalah sunnah bid'ah itu Bilal membuat rangkuman amalan, ya dah. Sudah dengar tuh kamu tuh? Setiap batal wudhu, siap wudhu 2 rakaat. Maka itu jadi boleh kan setelah dilaporkan sama Nabi. Jadi yang membuat boleh merangkum itu karena sudah dilaporkan sama Nabi. Maka saya bilang enggak, itu keliru kamu. Saya bilang itu. Sebelum Bilal laporan sama Nabi dan sebelum Bilal ditanya oleh Nabi, itu Nabi sudah melihat terompahnya Bilal di surga. Jadi sebelum dilaporkan sama Nabi itu amalan Bilal itu sudah makbul. Karena Nabi melihat amalan Bilal itu makbul, terus kemudian tanya. Itu menunjukkan bahwa merangkum itu boleh. Seperti orang-orang Kuba merangkum amalan, yaitu istinja dengan batu, kemudian baru istinja dengan air. Sebelum ditanya oleh Nabi, sebelum Nabi ikrar, turun ayat, innallaha yuhibbut tawwabin fi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Terus Nabi tanya, kalau Allah memuji kamu tuh buat apa? Jadi sebelum ditanya Rasul itu sudah makbul amalannya itu. Menunjukkan bahwa merangkum amalan yang memang menurut kaidah syariah itu boleh walaupun tidak diikrar oleh Nabi. Karena sudah ada ikrar umum, sudah ada tuntutan umum an-nadhafah minal iman. Maka istinja dengan batu dulu, terus dengan air dulu, yang merupakan amal orang Kuba itu sebetulnya sudah masuk perintah umum itu, dan mereka membuat tertib khusus. Nah, kemudian diikrar oleh Nabi. Tapi sebelum diikrar oleh Nabi sudah turun ayat, fi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Paham saya maksudnya? Ini saya sampaikan mumpung belum lupa. Jadi karena itu pertanyaan itu mungkin akan ditanyakan kepada kamu dalam waktu kamu keluar atau apa. Sebelumnya saya sampaikan biar nggak lupa.